Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Badan berkawan kemenangan dalam diberi dan dulu agar pelagi menjauh ketawa dan taksir disorot yang dulu. Bapak Ibu hadirin dan sekalian yang berbahagia, begitu berkah untuk acara pada hari ini. Public sektor, institusi pertahanan dan keamanan, manufaktur, dan lain sebagainya. Badan juga merupakan tempat pendidikan serta resmi dari Google dan FNA Meta, meliputi Google, YouTube, Instagram. Badan yang merupakan putra daerah, memiliki tujuan dan tantangan untuk menjadikan Pulau Bintan menjadi bagian dari Smart City dengan menyediakan dan membangun infrastruktur jaringan internet yang merata tanpa adanya kesenjangan digital antara perkotaan dan perkampungan, serta memprioritaskan daerah terpencil yang masih belum terjangkau oleh jaringan internet berkualitas tinggi. Pertumbuhan infrastruktur jaringan FTTH pada Lambat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sudah sangat pesat mengalami perkembangan serta perluasan di perkotaan, perkampungan, dan bahkan di daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki 100 km di Kabupaten Bintan dan 399 km di Kota Tanjung Pinang, dan beberapa daerah blind spot yang belum memiliki jaringan internet sama sekali kini telah masuk jaringan dari Barangat ialah Kampung Mado dan Mado Barat, Kampung Kota Raja, Makam Bayang Marawa, Kampung Setimur, Tembeling, Dompa Kolam Pagi, Tanah Garapan, dan Kawal. 25 meliputi Tanjung Pinang, Kijang, dan Tanjung Uban. Dengan adanya pembangunan infrastruktur penyedia jasa internet yang luas sampai ke daerah terpencil, tentunya hal ini menunjukkan kebaikan yang signifikan dalam aksesibilitas dan kualitas layanan internet. Hal ini berpotensi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Di perkotaan, infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan bisnis digital dan inovasi teknologi. Sedangkan di perkampungan, akses internet dapat meningkatkan akses terhadap informasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masyarakat Kampung Pasuruan dan masyarakat Kampung Kolam Pagi yang berterima kasih kepada Barangat yang sudah mensalurkan jaringan planetnya yang tidak hanya di luar. Terima kasih kami ucapkan kepada Barelang internet. Kami masyarakat Kampung Nusantara RT 03 RW 06 merasa bersyukur. Kita Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi, kita memerlukan suatu teknologi yang bisa bersaing dengan negara-negara tetangga, dengan daerah-daerah lainnya yang sudah lebih maju daripada kita. Tidak tertutup kemungkinan kita di ibu kota provinsi ini akan melakukan yang terbaik untuk itu. Jadi Bapak Ibu, saya mengulas sedikit. Saya pertama mitra saya Mr. Sen yang kami bermulai daripada usaha TV kabel yang namanya adalah TV kabel Barelang. Kami supply rumah-rumah yang mana
relasi kami mencapai 35.000. Itu di bidang TV kabel. Lihat perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju, kami juga mengantisipasi dengan bekerja sama dengan Pak Andi tadi, Sumber Data Indonesia, yang beliau ada bergerak di bidang internet. Beliau di Jakarta, di seluruh Indonesia beliau sudah bergerak. Beliau sebagai supply internet ke perusahaan-perusahaan. Apa yang dilakukan oleh beliau sekarang kami ingin lakukan di ibu kota provinsi, Kota Tanjung Pinang. Ini semua perlu kerjasama. Kita Barelang.net dengan mitra-mitra usaha saya ini, kita siap untuk membantu, mengkonsultasi mengenai bagaimana yang terbaik untuk membangun suatu jaringan dengan praktis, hemat, dan cepat. Bapak Ibu jangan lupa, Barelang.net kita sekarang ini lagi promosi besar-besar. Dan setelah launching ini, saya harap Bapak Ibu bisa manfaatkan. Kita akan memberikan, karena kita punya bandwidth yang besar, 100 gig, besar sekali, tidak habis dipakai. Jadi Bapak Ibu kalau menjadi pelanggan kami akan berikan sebesar-besarnya dengan harga yang seirit-iritnya. Jadi kehadiran kami di sini, perusahaan kami adalah untuk melayani, agar walaupun ibu kota Tanjung Pinang ini situasi ekonominya, perkembangan ekonominya kurang baik, tetapi dengan adanya fasilitas ITC ini mungkin banyak yang tertarik dari pelaku-pelaku UMKM. Mereka bisa langsung mencapai mana-mana yang mereka inginkan. Informasi, produksi, semua mereka bisa lakukan itu dengan mudah. Tadi Bapak Ibu juga ada lihat sedikit video klip masyarakat yang di pinggiran. Siapa yang mau masuk ke sana, masyarakat pinggiran? Rumahnya cuma berapa biji saja. Tapi bagi kita bukan itu. Bagi kita adalah pelayanan dan tujuannya mencerdaskan anak bangsa kita. Bukan semata-mata kita nilai dari sisi ekonomisnya. Kalau dari sisi ekonomisnya di situ tidak ada 20 keluarga, kalau mau dihitung-hitung sisi ekonominya, enggak masuk itu Pak Teguh. Tetapi bukan itu. Pencerdasan anak bangsa itu yang kita tekankan. Merah putih. Ini penting. Kalau kita hanya berpikir bisnis, saya sudah capek Pak. Saya berbisnis itu dari tahun 80. Dan terakhir menjabat ketua Kadin, dan setelah Kadin saya dipercaya menjabat anggota DPRD. Juga semua tujuannya untuk memperjuangkan masyarakat. Tanpa kita di dalam DPRD itu, saya pikir nasib daripada masyarakat kecil kita yang banyak tertinggal
terpinggirkan. Nah inilah peran, dan saya suka karena bisnis begitu ini punya nilai sosial yang tinggi sekali. Ya, jadi mohon Bapak Ibu, nanti rekan-rekan saya bisa menjelaskan sampai di mana pengembangan perusahaan-perusahaan kami ke depan. Mudah-mudahan bisa menjadikan referensi dan pertimbangan oleh Bapak Ibu untuk bisa berlangganan dengan kita. Tadi bahwa konektivitas ini bertujuan untuk membuka ketertinggalan Provinsi Kepri terhadap provinsi-provinsi lain. Kalau kita lihat demografi, Provinsi Kepri ini tidak jauh dari negara sebelah kita, Singapura. Tetapi kalau bicara Provinsi Kepri, masyarakat di Jawa itu lebih mengenal Batam. Jadi Kepri itu tidak terlalu dikenal. Jadi yang dikenal adalah Batam. Dengan tekad dan semangat kami bersama Pak Bobi tahun 2020, walaupun pada saat itu kita dilanda bencana COVID, kita terus berjuang, saya bersama Pak Bobi dan mitra-mitra kita, bagaimana caranya Provinsi Kepri ini menjadi provinsi yang setara dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Karena letak demografis kita, bonus demografi di Provinsi Kepri ini paling dekat dengan Singapura. Nah, Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari 5 kabupaten, 2 kota madya, kemudian 52 kecamatan dan 299 desa dan kelurahan. Dengan jumlah pulau kurang lebih 2.400, besar dan kecil, kemudian dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta lebih, 2.400.000, itu sensus tahun 2024. Dalam melaksanakan program pemerintah yang dicanangkan untuk melakukan transformasi digital, ini membuat kami, saya dengan Pak Bobi Jayanto beserta mitra-mitra bisnis kami, ingin ikut serta melaksanakan program tersebut. Nah, kalau kita hitung secara teknis, sesuai dengan himbauan Pak Menteri Kominfo beberapa bulan lalu, bahwa untuk meningkatkan peringkat Indonesia menuju 5 besar di Asia Tenggara terhadap kecepatan internet, maka seluruh internet service provider, perusahaan-perusahaan ISP itu harus bisa mendeliver koneksi internet itu 100 megabit per second untuk satu rumah di Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, dengan 100 Mbps kita kalikan dengan 2 juta lebih penduduk kita, maka Kepulauan Riau itu membutuhkan kurang lebih 2 terabit per second. Kembali lagi pada acara kita hari ini, kita per hari ini sudah melaksanakan sambungan langsung dari data center terdekat di Singapura
Equinix namanya. Dari Equinix Singapura menuju Nongsa, kemudian Tanjung Uban sampai ke Pinang. Kabel ini lurus melalui daratan Samarin. Jadi ini lurus. Nah, kapasitas yang maksimum yang tersedia nanti adalah 20 terabit per second. Hari ini dari Singapura menuju Nongsa kita baru hidupkan 800 giga karena keterlambatan suplai perangkat. Hari ini kita baru hidupkan dari Nongsa menuju Tanjung Pinang itu 100 gigabit per second. Tanjung Pinang juga akan terhubung dengan beberapa kota besar lainnya melalui laut seperti Surabaya, Makassar, dan Balikpapan. Jadi fase 2 ini akan membawa dampak yang lebih besar. Diharapkan digital infrastruktur ini akan dapat membantu keterbukaan informasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang, dan juga tidak kalah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Tentunya mimpi ini tidak dapat diwujudkan dalam semalam. Diperlukan dukungan serta pengawalan dari seluruh pihak terkait. Artinya apa yang kita rayakan hari ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari sebuah perubahan untuk Tanjung Pinang. Semoga semua rencana ini dapat terwujud. Kami yakin STI dan karyawannya dapat merealisasikan untuk Tanjung Pinang yang lebih baik. Saya Marshall, Direktur Supersystem Group, sekali lagi mengucapkan selamat untuk Kota Tanjung Pinang. Daerah pada 7 kabupaten kota. Hal ini juga dibarengi dengan penguatan sektor teknologi informasi dan komunikasi, di mana kita saat ini telah memasuki era digital yang menuntut kompetensi dalam dunia teknologi yang seiring dengan kebutuhan. Hal ini disebut dengan sejalan perkembangan dalam persaingan industri 4.0 dan Society 5.0. Sebagai berada energi di wilayah barat yang dikenal dengan 3T, terluar, terpencil, dan terdepan, yang berbatasan langsung dengan negara-negara maju, maka sudah menjadi keharusan dalam percepatan pembangunan, khususnya dalam urusan komunikasi dan informasi melalui pembangunan perangkat dan jaringan konektivitas yang akan berdampak langsung dalam kemajuan dunia komunikasi dan informasi di beranda negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi kita bersama, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah bekerjasama dengan Kementerian Kominfo dalam membangun konektivitas digital untuk mewujudkan nawacita, khususnya pada percepatan pertumbuhan ekonomi, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan memperkokoh persatuan-kesatuan. Diawali dengan perintah Presiden Jokowi untuk Indonesia bebas sinyal, Provinsi Kepulauan Riau telah mengajukan 114 titik dari 7 wilayah kabupaten kota yang belum terkoperate layanan komunikasi broadband 4G. Dari 114 titik yang diajukan, telah dibangun sebanyak 35 titik tower triangle BTS 4G oleh pihak Bakti, Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang tersebar di Natuna sebanyak 17 titik, Anambas 12 titik, Karimun 1 titik, dan Bintan 5 titik. Ditambah 400 titik coverage berupa tower 4G dengan link terrestrial yang telah dibangun oleh Dirjen PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pihak operator swasta di Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan land spot di Provinsi Kepulauan Riau. Hadirin yang hormati, atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT Angkasa Bintang Cemerlang, tepuk tangan, yang telah memberikan penguatan konektivitas di daerah melalui pemasangan kabel bawah laut Singapura Tanjung Pinang. Tadi kami berdiskusi dengan Pak Bobi. Pak Bobi, kira-kira kalau boleh saya tahu tadi berapa nilai investasi? Jadi Pak Bobi bilang sama saya lebih kurang 25 juta US dollar. Jadi langsung kami kalikan dengan 15 ribu.
suku kalau rupiah sekarang ini berarti lebih kurang 3,75 triliun. Terima kasih Pak Bobi. 3,75 triliun ini melebihi dari target investasi untuk Kota Tanjung Pinang. Jadi cukup dengan Pak Bobi dan kawan-kawan berinvestasi di Pulau Riau ini untuk tahun 2024 ini sudah melebihi target untuk nilai investasi yang ditargetkan oleh pemerintah pusat untuk Kota Tanjung Pinang. Sebagai informasi, untuk Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2024 ini oleh pemerintah pusat kita ditargetkan Provinsi Kepri untuk nilai investasi sebesar 35,9 triliun. 35,9 triliun, sementara RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode terakhir pemerintahan sekarang ini itu targetnya 19,9 triliun. Dan informasi untuk kita semua, di triwulan pertama dan kedua target investasi di Provinsi Kepulauan Riau di triwulan pertama itu lebih kurang 10 triliun dan di triwulan kedua lebih kurang 6 triliun. Insya Allah target yang dibebankan oleh pemerintah pusat ke Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2024 lebih kurang 35,9 triliun akan tercapai. Jadi kami juga mengharapkan akan ada lagi Pak Bobi Dianto yang lain yang pengen berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau. Para pendamping kami persilakan bersama-sama meletakkan tangan bersama-sama sebagai bentuk sinergi bersama konektivitas jaringan bawah laut. Baik, bersiap, sudah diletakkan tangan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, saya hitung 3, 2, 1. Baik, boleh dilepas dan menyaksikan bersama-sama tayangan video di layar LCD. Konektivitas kabel bawah laut Singapura KJB yang baru saja dilakukan kami menjemput bersama untuk dapat berfoto 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Jempol 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Ini mekanik keluar. Dan berikutnya di mobil pemilihan hadiah kepada juara ketiga, kami mohon kepada perwakilan dari Kota Riau 1 Jubilang. Juara ketiga diraih oleh tim Goset. Pak TV. Iya Pak. Yang mana hari ini telah memberikan beberapa pertanyaan atas launchingnya perusahaan kami ya kepada saya sebagai CEO dari Barelang Net, yang mana pertanyaan mengatakan ya setelah launching ini apa rencana kerja ke depan. Nah, setelah launching ini sebenarnya kita sudah bergerak di bidang internet sudah lama. Tapi hari ini sangat spesial karena kita launching dengan bandwidth yang cukup besar, adalah 100 giga, ya. Bermula dari 100 giga ini, ya, tidak tentu ke depan bisa menambah. Nah, setelah itu kita sudah punya ibaratnya produk yang besar ini yang harus kita segera pasarkan kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, termasuk pemerintahan, ya, masyarakat, sekolah, ya, tempat-tempat perkantoran. Ini target kita agar masyarakat luas juga bisa menikmati produk-produk kami ini dengan harga yang terjangkau, kualitas yang bagus. Nah, ini yang akan kami lakukan setelah selesai launching ini. Pertanyaan berikutnya Pak.
Kelebihannya ya dengan bandwidth besar itu tentu cepat, ya cepat dan murah, dan ya tidak perlu di rumah, tidak lelet-lelet lagi. Ya, kita tidak mau masyarakat selalu komplain, ya anak-anak belajar pun ada kesulitan. Nah, kelebihan kita produknya bagus, harganya relatif murah, dan kecepatannya juga tinggi. Ya, dan saya sampaikan kepada masyarakat ini manfaatkan. Kita ada beberapa paket promosi yang telah kita susun untuk kita promo, ya kita tawarkan kepada masyarakat. Silakan yang lain. Tanjung Pinang kita sudah menyeluruh kita gelar, baik dari sisi backbone, kemudian backbone sampai ke FTTH. Kemudian untuk rencana selanjutnya, apakah akan ada perluasan jaringan keluar Pulau Bintan? Jadi kita juga sudah memulai di Batam Kota, itu di Batu Haji, Marina, ada 7 lokasi di sana. Kita juga sudah menggelar backbone, backbone maupun FTTH. Terima kasih. Orang dari Kementerian Kominfo, karena setiap perusahaan jaringan internet atau ISP itu diwajibkan untuk memberikan layanan dengan SLA itu Service Level Agreement itu 99,5%. Jadi praktis itu kalau dihitung secara menit itu dalam 1 bulan itu kita maksimum mati 3 jam maksimum. Jadi kita tetap berusaha supaya kualitas layanan kita prima dinikmati oleh pelanggan kita. Kemudian untuk investasi tadi yang sudah disebut di keuangan, bahwa total investasi yang akan kita gelarkan adalah seperti tadi. Kemudian kita laksanakan secara bertahap. Jadi sementara ini dari Singapura, dari klinik itu kita arahkan ke Nongsa, dari Nongsa kemudian sampai lagi ke Tuban, Tanjung Tuban, dari Tuban ke kota Tanjung Pinang. Nah, nanti ketika kita melakukan perluasan ke 5 kabupaten dan 2 kota media, itu memang sudah kita perhitungkan total investasinya segitu. Ya. Baik, ada lagi? Ada rekan-rekan pers juga yang mana juga turut ya meliput acara launching kami. Semoga acara launching kami ini bukan sekedar seremoni. Yang kami inginkan itu adalah kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau, kualitas yang bagus. Ya, untuk apa kita mempunyai bandwidth yang besar, tetapi kita tidak bisa memberikan pelayanan dan mutu yang bagus, artinya bandwidth-nya. Ya, jadi yang maksud saya pelayanan bagus itu terdiri daripada servis juga sangat penting. Misalnya kita sedang kerja atau mati, terus di telepon ke operatornya, ya bisa ya makan waktu entah sehari 2 hari. Tapi kalau kita di sini, ya insya Allah kita belum pernah mengalami kayak begitu. Karena saya sangat disiplin sekali dengan staf-staf saya, karyawan saya, khususnya mengenai pelayanan. Oleh sebab itulah kelebihan kita di situ, kita bisa merekrut banyak pelanggan di kota Tanjung Pinang. Jadi bayangkan aja kita dari perusahaan swasta ya yang bergerak di bidang internet, kita 4 tahun ya kita pun sudah bisa menjangkau pelanggan di kota Tanjung Pinang, sudah bisa mencapai sekitar 35%. Nah, ini suatu prestasi yang tidak mudah dicapai oleh perusahaan provider seperti kami ini. Nah, itu kira-kira yang saya
saya sampaikan sebagai closing statement. Yang Pak Bobi bahwa 100 gigabit yang pertama kali diaktifasi ini itu akan ditingkatkan. Jadi dengan jumlah total satu fiber pair itu memiliki kemampuan 24 terabit. Seperti yang saya sampaikan tadi, 24 terabit itu sekitar 24 juta mega. Artinya kemampuan untuk Tanjung Pinang memiliki bandwidth besar itu jauh 100 kali lipat di atas kondisi yang sekarang. Jadi kalau saya dari Super System itu bertugas untuk menyambungkan, menghubungkan hanya di porsi bagian lautnya saja, rasanya seperti segmen. Lalu Pak Andi dari SDI menghubungkan dari Batam ke Tanjung Uban, lalu Pak Bobi dari Tanjung Uban ke seluruh Pulau Bintan. Kira-kira seperti itu kolaborasinya. Terima kasih. Baik, siap rekan-rekan, saya panggil 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih.